Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Akhirnya setelah beberapa lama aku nggak upload video YouTube, akhirnya sekarang aku mulai. Insya Allah aku akan mulai rutin lagi untuk upload video YouTube. So untuk kalian yang baru datang ke channel YouTube ini, selamat datang. Jadi di channel ini aku sering ngebahas info-info seputar UIN ataupun ngebahas soal-soal ujian mandiri UIN. Dan selain itu aku juga sering sharing tentang pengalaman acne prone skin aku. Buat kalian yang menonton perjalanan acne journey aku, kalian bisa cek playlist aku di sini. Kalau berlama-lama sebelum mulai ke videonya supaya aku makin semangat untuk video-video lainnya, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku. So langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, seperti judulnya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang uji komprehensif atau disingkatnya uji kompre gitu ya. Untuk kalian mungkin yang sekarang lagi semester 7 atau 8 yang mempersiapkan untuk sidang kompre, di sini aku akan membahas secara detail sepengalaman yang udah aku lakukan. Adapun kalau ada pembahasan yang belum aku bahas di video ini tentang kompre, kalian bisa tanyakan di kolom komentar video ini. Nanti aku akan buatkan videonya khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kompre. Apa sih uji kompre atau uji komprehensif? Untuk singkatnya gini, kalian kan udah belajar mata kuliah dari semester 1 sampai semester 7. Nah, di dalam uji kompre itu mata kuliah yang udah kalian pelajarin di semester 1 sampai 7 itu akan diujikan lagi. Jadi akan digabungkan. Tujuan dari uji kompre untuk apa? Jadi tujuannya untuk menguji kalian secara pengetahuan dan juga keterampilan. Apakah kalian sudah menguasai mata kuliah ataupun inti pembelajaran dari jurusan kalian itu. Nah, untuk uji kompre sendiri itu ada dua macam. Yang umumnya ada yang pertama itu uji tulis atau written atau tulisan, dan yang kedua ada uji lisan atau oral. Nah, setiap jurusan atau setiap kampus itu berbeda-beda kebijakannya ya. Ada yang mungkin kalian diuji dari segi tulisannya aja, uji written. Ada juga mungkin beberapa jurusan yang hanya memakai uji oral ya atau lisan, dan ada juga beberapa jurusan yang mungkin nggak pakai uji kompre lagi. Nah, untuk di jurusan aku sendiri, jurusan pendidikan bahasa Inggris itu kita diuji dua kali. Yang pertama itu kita diuji written atau tulisan, dan setelah written kita diuji lagi uji lisan. Nah, jadi apa aja sih yang diuji di uji komprehensif itu? Apa aja yang ditanyakan? Jadi di sini aku akan ngebahas pengalaman aku ya di jurusan aku pendidikan bahasa Inggris. Dari yang pertama uji tulisnya dulu. Jadi di uji tulis itu kita disediakan selembar kertas dan juga topik yang sudah ditentukan oleh jurusan. Nah, biasanya dosen pengujinya nanti akan berikan topik tersebut kepada kita. Nah, setelah kita mendapatkan topik, nah untuk topiknya itu apa aja itu tergantung jurusan kalian. Contohnya aku kan jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Nah, uji komprenya itu seputar pendidikan, ataupun ada teman-teman aku topiknya itu tentang teknologi masa kini ataupun tentang future job dan lain-lain. Pokoknya kalau di pendidikan itu seputar pendidikan juga ataupun tentang teknologi masa kini. Nah, waktu itu topik aku kebetulan dapat topiknya tentang pendidikan. Jadi apakah pendidikan di universitas itu penting? Nah, kayak gitu. Nah, setelah mendapatkan topik itu kalian diminta untuk membuat esai ya. Esainya itu ditentukan juga berapa katanya dan berapa lama kalian waktunya untuk menulis esai. Nah, kalau aku waktu itu kita untuk membuat esai sebanyak 3.500 kata dengan waktu sebanyak 90 menit. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini terkait kata dan juga waktu itu nanti mungkin setiap jurusan berbeda-beda ditentukan. Setelah membuat esai udah selesai waktunya gitu ya. Nah, hasil tulisan esai kalian itu dikumpulkan. Nah, nanti kalian menunggu lagi jadwal untuk melakukan uji lisan. Selanjutnya apa aja yang diuji di uji lisan? Ini lumayan panjang pembahasannya dan juga lumayan deg-degan karena kita langsung berhadapan dengan dosen penguji. Yang pertama kali itu kalian ditanya apa yang akan kalian lakukan setelah lulus dari sini gitu ya. Ataupun bisa juga pertanyaan dosen itu pertama kali, apa kesibukan kamu sekarang? Dan itu kalian tinggal jawab aja. Nanti kalian itu setelah lulus dari jurusan ini gitu ya, kalian
mau kemana, apakah mau ngajar atau kalian mau apply job di perusahaan lain. Itu kalian tinggal jawab aja. Dan nanti juga ada beberapa dosen penguji yang menanyakan tentang skripsi kalian nih, skripsinya udah sampai mana gitu ya. Nah itu kalian tinggal jawab juga skripsi kalian tuh udah sampai mana gitu. Nah selanjutnya setelah ditanya basa-basi itu diminta untuk memilih jurnal ya. Untuk di jurusan pendidikan bahasa Inggris diminta untuk memilih satu jurnal. Nah setelah kalian pilih satu jurnal yang kalian pilih itu, kalian diminta untuk membaca jurnal tersebut selama waktu yang udah ditentuin. Kalau aku waktu itu selama 3 menit untuk membaca jurnalnya. Nah setelah membaca jurnal, dosen penguji akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian terkait jurnal yang udah kalian baca tersebut. Misalnya pertanyaannya apa judul dari jurnal tersebut, ataupun apa background knowledge dari jurnal tersebut, apa metode yang dipakai, apa instrumen yang dipakai, kayak gitu, ataupun jurnal tersebut itu meneliti tentang apa. Nah itu nanti ditanyakan seperti itu dan kalian harus bisa menjawabnya. Jadi di sini kalian diuji dari segi reading komprehensifnya, kalian saat membaca itu udah komprehensif atau belum. Nah kalau kalian membacanya itu udah komprehensif, itu pasti kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Okay, next, setelah kalian itu diminta untuk menjawab pertanyaan seputar jurnal, nah yang ketiga ya, itu nanti kalian akan minta untuk menjawab seputar MOT atau Method of Teaching. Ya jadi nanti kalian ditanya, misalnya pertanyaannya gini, apa metode yang sering kamu gunakan saat mengajar, atau apa metode favorit kamu saat mengajar, kayak gitu ya. Nah itu kalian tinggal jawab apa metode yang biasanya kalian gunakan saat mengajar. Atau misalnya kalian nih belum ngajar gitu ya saat ini, itu kalian bisa ingat-ingat saat kalian PLP tuh kalian seringnya pakai metode apa. Nah jangan lupa juga nanti kalian jawab, misalnya metode yang sering kalian gunakan itu adalah metode GTM atau Grammar Translation Method. Nah setelah kalian menjawab itu, nanti kalian akan ditanya lagi apa itu GTM gitu ya, jelaskan. Itu kalian harus bisa menjelaskan metode tersebut. Setelah ditanya tentang MOT, nah kalian kan sebelumnya udah uji tulisan ya. Nah tulisan kalian itu, esai kalian itu akan dibagikan lagi kepada kalian, dikembalikan. Nah setelah itu kalian diminta untuk mencari grammar dari sentence esai kalian. Misalnya dosen penguji menanyakan, coba cari compound sentence di dalam tulisan kalian. Carilah kalimat di dalam esai kalian yang termasuk ke dalam compound sentence. Ataupun aku waktu itu kalau nggak salah dapat 2 pertanyaan, compound sentence dan juga compound complex sentence. Nah setelah kalian nemuin nih ya, misalnya kalian udah nemuin satu kalimat compound sentence dan satu kalimat compound complex sentence. Nah setelah itu dosen akan menanyakan lagi kepada kalian, apa itu compound sentence, bagaimana contoh yang lainnya gitu ya. Jadi kalian akan ditanya lagi apa itu compound sentence, apa itu compound complex sentence, apa aja ciri dari compound sentence ya, seperti itu. Terus kalian juga diminta untuk menyebutkan contoh dari compound sentence lagi ataupun compound complex sentence lagi. Pokoknya 4 basic sentence itu bisa kalian, kalau udah agak-agak lupa, itu dipelajari lagi. Oke, next yang terakhir nih, setelah kalian ditanya tentang grammar, itu kalian diminta untuk mencari tentang antonim dan juga sinonim di dalam tulisan kalian. Misalnya, kalian diminta untuk mencari 5 sinonim dan juga 5 antonim di dalam tulisan kalian. Nah, kalian carilah, misalnya ya, untuk antonim perlawanan kata, misalnya apa lawan kata dari besar, big, misalnya small, kecil gitu ya. Itu kalian cari sesuai di esai kalian itu ada kata apa. Nah setelah itu kalian juga diminta untuk mencari sinonim atau persamaan kata. Misalnya di dalam esai kalian ada kata student. Apa sih persamaan kata student? Misalnya learners ya, seperti itu. Nah setelah beberapa pertanyaan itu yang panjang, yang lumayan lama sih itu, akhirnya selesai untuk uji komprehensifnya. Nah nanti dosen penguji akan
langsung menilai ya, nilai uji komprehensif kamu itu dapat berapa di dalam. Setelah itu udah deh. Nah, biasanya untuk kertas nilai uji komprehensifnya itu nanti diambil setelah beberapa hari karena butuh tanda tangan buat jurusan dulu. Oke, mungkin segitu aja pembahasan aku mengenai uji komprehensif kali ini. Semoga dapat membantu. Thank you for watching and see you on next my video.